Jadi umurnya 17 tahun. Itu rata-rata sudah balik ya. Ada yang belum balik di sini? Nah, rata-rata sudah balik. Kalau sudah balik itu, di samping karena ada kewajiban agama, dia sudah mulai juga berpikir kritis ya. Kita ini santri dan sebentar lagi akan menjadi alumni. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, saya kira seminar-seminar seperti ini itu masih jarang kita jumpai di pesantren-pesantren yang ada. Biasanya pesantren itu ketika selesai melaksanakan ujian, tinggal menunggu apa biasanya? Wisuda, setelah itu selesai. Nah, ini Nurul Asafa ini, dia sudah melakukan kegiatan dan ini sudah angkatan ketiga ya. Berarti sudah pembekalan ketiga. Kalau di pesantren kami dulu, selain istilah pembekalan, ada juga namanya Rihla Iktisodiyah. Rihla Iktisodiyah itu semacam study tour, study banding ya, untuk melihat potensi-potensi bisnis yang ada di suatu wilayah. Nah, mungkin juga di sini ada, mungkin ya. Di luar daripada itu adalah pembekalan. Nah, kemarin saya dihubungi oleh Ustadz Ghazali. Antum ya? Antum ya? Ghazali itu ya? Antum ya? Saya baru kalau wajahnya tahu lah. Cuma nama itu kan saya tidak semua orang bisa saya hafal dengan baik. Apa istilahnya itu? Araftul musamma lal isma. Saya kenal orangnya tapi saya tidak kenal namanya. Inilah Ustadz Ghazali ini. Nah, saya ditanya diberikan waktu untuk memberikan materi ini. Jadi menjadi santri moderat ya, harusnya pondok itu sudah moderat sebenarnya. Jadi kita ini sebagai alumni pesantren itu harusnya moderat. Tidak boleh alumni pesantren itu radikal. Lawan moderat kan apa? Radikal ya. Nah, santri moderat itu kalau menurut antum apa coba? Apa itu santri moderat? Ada yang mau sharing? Apa itu santri moderat itu apa? Apa coba? Atau moderat sajalah. Moderat itu apa coba? Ayo. Kalau dalam bahasa Arab itu kita sering mengenal istilah tawasud, tawazun, adil ya. Apa itu maknanya itu? Ya. Oke. Ini semakin menarik karena saya coba memancing dulu. Andai kan ada beberapa orang yang sudah bisa menjawab, saya bilang syukron katsiran ala ihtimami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena materinya selesai. Tapi karena ini belum, maka kita mencoba masuk ya. Jadi saya diberikan materi menjadi santri moderat di tengah dunia yang beragam, membawa spirit toleransi dan perdamaian. Sebagai alumni, antum ini harus menjadi santri moderat, alumni moderat, tidak boleh menjadi radikal. Kenapa? Karena dunia kita beragam ya. Kita di luar sana nanti akan menjumpai orang-orang yang berbeda identitas dengan kita. Kalau sekarang ini kita di pondok, identitasnya hanya satu. Dari aspek agama hanya satu. Apa itu? Agama Islam. Tapi kalau Anda keluar dari pondok ini, Anda akan menemui beberapa agama yang berbeda dengan keyakinan Anda. Di sana ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Konghucu dengan Buddha. Nah, di sini saja kalau saya lihat muka-mukanya ini sudah beda-beda ini. Yang dari Makassar di sini siapa? Tidak ada? Ada dari Makassar? Suku Makassar maksudnya? Suku Makassar ya, Takalar. Ya Takalar lah, Takalar jadi Ponto. Itu dah. Suku Bugis? Nah itu. Mandar? Toraja? Di luar Bugis dan Makassar? Ada? Oh, berarti dua saja ya, Bugis dan Makassar. Nanti kalau antum pulang ke daerah antum masing-masing, itu antum akan menemui berbagai macam identitas-identitas masyarakat. Di antaranya adalah agama,
kemudian etnis, ya, bahasa dan budaya, ya. Nah, ini siapa santri moderat itu? Ada yang kenal dengan ini? Foto di atas? Hah? Siapa itu? Pak Menteri Agama, ya. Saya sengaja mengambil profil beliau, meskipun bagi kita mungkin ada profil lain yang bisa mencerminkan bahwa itu santri moderat. Apa itu santri moderat? Paham agama secara mendalam. Nah, tugas antum ini kan sudah kelas 6. Kelas berapa istilahnya? 12, ya? Kelas 12 berarti antum sudah selesai ini proses pembelajaran dari SMP SMA-nya, ya. Dan nanti antum akan memasuki dunia perkuliahan, dunia nyata itu, dunia masyarakat. Nah, sebagai santri moderat itu antum harus paham agama secara mendalam. Artinya bukan sekedar, kan beda itu anak pesantren yang betul-betul mondok dengan anak pesantren yang yang pesantren kilat, kan? Masih ada ke pesantren kilat sekarang? Yang 2 hari, 3 hari, misalnya, itu kan biasa tuh dilaksanakan pada waktu itu. Itu sangat berbeda dengan antum. Antum ini ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun di sini. Jadi harus memahami agama itu dengan secara mendalam. Kalau misalnya di pesantren ini hanya diberikan semacam ilmu-ilmu kunci saja, maka nanti ketika keluar dari pesantren, pastikan bahwa antum itu lanjut di perguruan tinggi, ya, belajar melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi supaya bisa memahami agama ini secara mendalam. Yang kedua, terbuka terhadap perbedaan. Jadi di ruangan ini jangan memaksakan diri semua sama dengan kita. Ya, coba berdiri Ki Benda. Berdiri kita. Dari mana? Coba perkenalan diri. Nama saya Muhammad Salam, Takalar. Yang mana orang Takalar di sini? Coba angkat tangan orang Takalar di sini. Ah. Ya, kasih turun. Muhammad Salam. Muhammad Salam sebagai orang Takalar, jangan memaksakan yang lain-lain orang Takalar persis sama dengan Muhammad Salamnya. Ya, jadi harus kita menerima perbedaan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang semua berbeda dari Muhammad Salam, baik dari fisiknya, perilakunya, mungkin wawasannya, ya. Itu harus kita terbuka dengan perbedaan. Tidak boleh semua disamakan dengan kita. Silakan dulu, Nak. Yang berikutnya, menyebarkan kebaikan bukan kebencian. Nah, sebagai calon alumni, orang-orang melihat pesantren itu kan sebagai sebuah wadah, sebuah media yang di dalamnya itu adalah orang-orang baik. Jadi kita semua ini adalah orang-orang baik, ya, dianggap oleh orang baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan di pesantren itu harusnya lanjut ketika kita sudah menjadi alumni. Apa kebaikan itu? Misalnya tentang kedisiplinan. Jam berapa bangun? Jam 4:30, ya. Jam 4 lah, 4:30. Kemudian sholat 5 waktunya terjaga dengan baik dan tepat waktu. Apalagi? Disiplin masuk kelas. Kalau di sana mungkin ya disiplin, kalau kita keluar disiplin masuk kampus. Apalagi biasa kita lakukan perbuatan-perbuatan baik itu? Mentraktir teman, ya, biasa, ya. Ada kantin di sini, kan? Itu perbuatan-perbuatan baik. Apalagi yang lain, dakwah, ya. Mungkin ada latihan pidato selama 1 minggu itu. Itu kebaikan-kebaikan yang harus kita sebarkan, bukan kebencian. Itulah santri moderat. Jadi santri moderat itu menebarkan kedamaian, kemudian menebarkan cinta, bukan kebencian. Yang berikutnya menjadi jembatan antar golongan. Nah, sebagai calon alumni, nanti kita akan keluar, akan menghadapi situasi masyarakat yang berbeda-beda. Kalau misalnya di masyarakat kita ada potensi konflik, ya, apakah itu konflik internal atau eksternal? Internal itu misalnya antar umat beragama, intern umat beragama, atau eksternal antar umat beragama. Maka Anda itu sebaiknya jadi penyejuk, ya. Anda itu sebaiknya menjadi mediator.
Orang yang berdiri di tengah-tengah, bukan berdiri di salah satu pihak yang konflik, ya. Karena Anda seorang santri moderat. Yang berikutnya, mengapa dunia membutuhkan santri moderat? Nah, ini alasannya. Dipenuhi perbedaan suku, agama, dan budaya. Itu yang tadi yang saya singgung, bahwa kita ini di kelas ini saja. Antum dari mana, Ses? Aslinya? Tagalar. Saya dari Goa. Ini dari Goa. Nah, kita saja ini kenapa santri moderat itu harus ada, ya? Nanti kan kita menjadi santri moderat. Karena dunia ini masih dipenuhi dengan perbedaan suku, agama, budaya. Agama yang diakui di Indonesia berapa? 6. Sekarang ini sudah disahkan juga undang-undang tentang keyakinan. Jadi keyakinan dan kepercayaan penghayat, ya, aliran penghayat namanya, itu juga sudah diakui oleh negara. Sehingga selain 6 ini, Islam, coba sama-sama Ki. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selain ini juga ada namanya aliran kepercayaan atau penghayat istilahnya. Itu juga diakui oleh negara. Makanya kita ini, karena kita hidup di bawah NKRI, kita ini punya hak yang sama dengan yang lain. Bahwa kita ini Islam, berhak hidup di NKRI, begitu juga agama yang lain. Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Sama posisinya. Karena 6 agama ini diakui. 6, ya. Yang berikutnya rentang konflik karena salah paham. Nah, ini konflik sosial ini tidak bisa dihindari. Ini semua bisa terjadi. Sehingga memang Anda ini memang dituntut untuk menjadi santri yang moderat karena rentang konflik. Kalau konflik itu tadi, kalau terjadi konflik, Anda jangan menjadi salah satu di antara yang berkonflik ini, tapi Anda harus berdiri di tengah-tengah untuk mendamaikan para pihak. Yang berikutnya, butuh pemuda yang mampu menjadi penyejuk. Nah, inilah kita. Dunia ini lagi-lagi membutuhkan kita, ya. Kita ini dibutuhkan oleh dunia, apalagi alumni pesantren. Alumni pesantren ini sekarang kan mahal anunya ini. Kenapa? Karena di pesantren itu selain belajar tentang umum, itu juga belajar tentang agama, dan nilai-nilai keagamaan itu memang sudah diterapkan sehari-hari. Kalau di luar mungkin saya tidak tahu, kalau di sekolah umum berapa jam pelajaran dalam seminggu untuk belajar agamanya. Tapi kalau di pesantren, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apalagi apa yang kita rasakan, itulah pendidikan. Itulah yang melatih kita. Jadi selain teori, kita juga diajarkan tentang bagaimana implementasi dari ajaran-ajaran agama yang ada. Pondasi santri moderat, ini ada wasatiyah, tasamu, tawazun, i'tidal. Wasatiyah sikap pertengahan, tidak ekstrim. Tasamu itu toleran terhadap perbedaan. Kemudian tawazun, seimbang antara dunia akhirat. I'tidal, adil, lurus, dan bersikap. Jadi moderat itu, pernah dengar istilah moderasi beragama? Pernah dengar? Belum pernah, ya? Moderat itu kan, moderasi itu kan dari asal kata moderat. Kalau dalam istilah Arabnya ini, wasatiyah, tasamu, tawazun, i'tidal. Ini istilah moderat. Nah, apa itu moderat? Moderat itu, ini yang saya mau jelaskan. Moderat itu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Jadi dia posisinya pertengahan, ya. Kesedangan namanya ini istilahnya. Tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Nah, jadi dia harus adil, berimbang, ya. Itu moderat, ya. Itu moderat. Nah, orang yang tidak adil dan berimbang, moderat itu kalau istilah yang sering kita dengar ada istilah wasit, ya. Wasit itu di mana posisinya? Pertengahan, ya. Di tengah-tengah, ya. Karena dia misalnya kalau itu dalam sebuah pertandingan sepak bola, berarti dia harus berdiri di tengah-tengah, membawa mengakomodasi, mengkoordinir dua klub yang sementara bertanding.
Kapan dia misalnya cenderung ke klub A misalnya dan mengabaikan klub B, apa yang terjadi? Pertandingan akan kacau. Betul ya? Nah, maka seorang moderat, santri moderat itu ketika menghadapi suatu persoalan di masyarakat, anggaplah misalnya ada perselisih paham di tengah masyarakat, dia tidak boleh memihak salah satu pihak dan mengabaikan pihak lain, tapi dia harus berdiri di tengah-tengah secara adil dan berimbang. Oke? Di zaman Nabi ini sikap moderat, hidup berdampingan dengan Yahudi. Jadi prinsip hidup ini bahwa ini dunia diciptakan untuk semua orang. Indonesia ini diakui 6 agama, bahwa kita ini bukan hanya Islam tapi ada umat lain. Itu juga terjadi prakteknya di zaman Nabi, di mana Nabi itu di Madinah hidup berdampingan dengan orang Yahudi, ya. Kemudian ada piagam Madinah sebagai bentuk toleransi, di mana hak-hak umat lain itu dijamin dalam piagam Madinah tersebut. Contoh juga memberi teladan kasih sayang kepada semua. Jadi Nabi itu apa? Dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maksudnya itu? Coba apa maksudnya itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Apa maksudnya itu? Coba ada yang bisa sampaikan apa maksudnya itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hah? Rasul itu diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia tertentu. Jadi misalnya hanya rahmat bagi umat Islam, bukan. Tapi seluruh alam. Jadi di situ ada manusia, ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup seperti kita ini atau makhluk hidup yang lain, binatang juga kan makhluk hidup juga. Nah, dan seluruh alam itu ya termasuk lingkungan kita. Makanya sekarang itu di Kementerian Agama dikembangkan 3 pendekatan. Jadi ada hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Itu hubungan vertikal kita dengan Sang Pencipta. Ada hubungan bagaimana seorang itu bisa membangun hubungan baik, membangun dengan jalan ibadah tentunya. Kalau kita Islam ya memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Itu cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Nah, yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Ini saya dengan kita dengan teman-teman. Makanya jangan kita ini dalam sebuah pesantren ini miniatur Indonesia. Karena sebuah miniatur, maka disinilah kita diuji. Bagaimana misalnya kita bergaul dengan teman yang mungkin beda beda suku, beda daerah, dan juga beda perilaku. Ini diuji, ya. Kita diuji bagaimana kita menjaga hubungan manusia dengan manusia. Ini masih dalam tataran pesantren sesama umat Islam. Belum nanti hubungannya manusia dengan manusia lain, orang yang berbeda agama, ya. Orang yang berbeda agama jangan sampai melihat orang yang berbeda agama adalah najis misalnya, ya. Padahal kita sama-sama manusia. Jadi ada ungkapan bahwa meskipun kita berbeda keyakinan, tapi kita tetap bersaudara dalam kemanusiaan. Kita ini kan kalau diurut-urut dari atas, itu dari mana sumbernya? Kan sama asalnya ini, asal muasalnya kita kan sama. Dari mana itu? Ya? Nabi Adam kan? Nanti dari Nabi Adam itu beranak, bercucu dan seterusnya. Tapi kalau kita mau lihat sumber asal manusia itu kan satu, Ji. Nah, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita tetap bersaudara dalam kemanusiaan. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini. Ini berapa orang coba? 1, 2, 3, 4. Coba hitung dulu 1, 2, 3, 4 coba. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Mulai dari 1 ya. 3, 4, 1, 2, 3. Iya. Berarti berapa itu? 11 ya?
11 ya. Oke, sekarang begini, sebelum lanjut, ini kan mejanya ini berapa ini? 5, 6. Ini satu kelompok ya. Coba satu kelompok, ini satu, ini satu, ini satu. Nah, saya mau mencoba, saya mau mengilustrasikan. Tadi kan saya bilang antara moderat, lawan kata moderat apa? Radikal. Nah, anggaplah ini kelompok 1, ya, 2, 3, 4, ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Yang genap, yang ganjil itu memposisikan diri sebagai kelompok moderat. Yang ganjil memposisikan diri sebagai kelompok moderat. Paham ya? Berarti 1 dengan 3. Oke. Yang genap memposisikan diri sebagai kelompok radikal. Ini hanya sebuah game. Jangan langsung dicap bilang oh ini radikal. Permainannya ya, permainannya coba keluarkan itu. Yang kelompok 1 dulu, 1. Coba kasih masing-masing 1 lah. Ya. Ya, masing-masing 1. Yang situ 1 bergabung sini Ki. Terserah mau di sini atau mau di sana. Yang 1 itu. Karena masing-masing 4. Ya. Di sini ada sana. Ya. Ya, oke. Ya. Coba oke, masing-masing ya. Ada pulpennya kan? Ada. Kelompok moderat silahkan membuat gambar simbol yang menunjukkan Anda moderat. Saya ulang, kelompok moderat silahkan menggambar atau membuat simbol di kertas itu, ya, yang menunjukkan bahwa Anda moderat. Masing-masing orang 1 gambar. Kalau ini bertiga berarti 3 saja. Yang radikal sama ininya, sama perintahnya, silahkan menggambar di kertas itu yang menunjukkan Anda sebagai seorang radikal. Paham? Paham? Saya hanya butuh gambar. Coba. Silakan. Jadi yang kelompok ganjil ya menggambar simbol-simbol moderat, yang kelompok genap menggambar simbol-simbol radikal. Silakan. Ya, harus bergabung, ini kerja kelompok ini. Masing-masing sisinya bisa ini. Silakan berdiri enggak apa-apa. Sini toh, kita di sini. Masing-masing sisinya kita buat gambar yang menunjukkan ini kelompok apa? Genap, apa itu? Radikal. Silakan tunjukkan di gambar ini simbol yang menunjukkan radikal. Ya, silakan. Ini silakan di masing-masing sisi kelompok orang. Sini 1, sini ke 1. Nah, tidak apa-apa bawa kursi tak kalau mau. Ya. Coba, silakan. Paham soalnya ya? Ya, silakan. Tidak usah saling meniru. Cukup pikirkan kertas yang ada di depan Anda. Kalau Anda moderat, silahkan menggambar simbol-simbol moderat di kertas itu. Kalau Anda radikal, silahkan menggambar simbol-simbol radikal di kertas itu. Ya, waktunya 5 menit. Yang terbayang di kepala apa itu yang simbol radikal? Silakan digambar. Silakan mau yang sepengetahuan tadi kepala gambar saja yang ada di kepala, apa yang kita tahu, yang dapat radikal apa, moderat apa. Tidak usah bagus sekali gambarnya. Yang penting simbol itu menunjukkan oh ini moderat, ini radikal. Nah.
Nanti sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan gambar apa yang digambar. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah ya? Ini sudah, kelompok ini sudah? Sudah? Kelompok ini? Ya, masih digambar ya? Kelompok berapa tadi? Genap ya? 3 sudah selesai. 3 berarti moderat. Kelompok 1? Ya, gambarnya sudah selesai belum? Ini kelompok moderat justru lebih cepat gambarnya. Yang tidak moderat coba, yang tidak radikal, tidak moderat. Radikal ini belum gambarnya. Oh, sudah. Kelompok berapa tadi? 4 ya? 4 ini radikal ini. Ya, mana gambar tah? Jadi kalau anggotanya 4 berarti ada 4 gambar. Kalau anggotanya 3 berarti 3 gambar. Nah, silakan. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Berarti tinggal kelompok 2. Kalau sudah silakan kembali ke tempatnya. Nanti tunjuk 1 orang untuk mempresentasikan gambarnya. Nah, sudah? Kelompok 2 sudah? Ya, saya hitung sampai 5 ya. 1 harus selesai. 2, 3, 4, 5. Kembali ke tempatnya. Oke? Ya, coba diangkat semua gambarnya supaya kalian lihat. Angkat gambarnya. Angkat gambarnya, angkat gambarnya. Ya, oke. Situ gambar, ya oke. Sekarang kita dengar dulu apa yang digambar oleh kelompok 1 dan mewakili apa, kelompok apa, moderat atau tidak moderat. Coba jelaskan, berdiri ke 1 orang. Ya, apa yang digambar di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan saya Muhammad, perwakilan dari kelompok 1 atau moderat. Ya. Di sini kami menggambar. Ditunjukkan gambarnya ke temannya, jangan cuma Di sini kami menggambar bulan dan bintang, ya. timbangan dan masjid. Ya, apa simbol-simbol itu? Simbol dari ketiga simbol tersebut menandakan kami kelompok moderat, yang artinya kami tidak terlalu condong ke kiri dan tidak terlalu condong ke kanan. Oke. Yang artinya kami hanya tetap di tengah-tengah. Oke, ya, cukup. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Ya. Berikutnya kelompok 2, coba kelompok 2. Kita lihat kelompok 2, silakan. Di sini Ki menjelaskan kita kelompok 2 karena Anda lihat teman tadi belakang itu. Sini Ki. Ya. Apa yang kita gambar? Kalau itu tadi kan misalnya saya menggambar timbangan yang timbangan yang seimbang ininya, itu menunjukkan bahwa orang moderat itu harus adil dan berimbang. Nah, itu contohnya itu. Nah, coba kita apa yang kita gambar coba. Coba. Apa yang kita gambar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ya. ingin mempresentasikan hasil gambar kami. Di sini Ya. kita menggambar, ada gambar garis yang tidak lurus, ada gambar arah empat arah, dan ada gambar orang satu orang. Di sini menjelaskan bahwa kami Ya ini nih gambar apa ini yang satu ini? kepala. Hah?
bukan kepala. Iya, kenapa itu? Kenapa itu? Ya, jadi di dalam radikal itu condong kepada satu kepala. Oh, iya, 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 iya. Artinya dia cuma ingin satu kepala, artinya agama. Dia cuma Satu pendapat. pendapat. Oke, oke. Jelaskan begitu ya. Ini oke, kepala ya. Ini kenapa ini? Kenapa pakai 4 sudut, 4 sisi begitu? Aja jelaskan, ada aja naratornya ya. Ini gambar area. Ya. Jadi Iya, gambar apa? Iya, iya, apa gambar apa itu? ini menjelaskan bahwasanya Nah. audiens diam. Iya, 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 dengar. Ini versi tidak moderatnya ini. Kalau ini kan jelas bahwa dalam perbedaan pendapat tidak boleh hanya mendengar satu ide, satu gagasan, tapi kita harus lebih terbuka. Kalau ini kan dia hanya mendengar satu karena dia tidak moderat, dia hanya mendengar satu. Nah, ini kenapa ini? Nah, kenapa itu gambarnya itu? Siapa yang gambar itu? Coba jelaskan kenapa itu? Coba jelaskan kenapa itu? Kenapa kita menggambar itu sebagai simbol dari tidak moderat? Sering bengkok-bengkok. Ya, jadi orang tidak moderat itu sering bengkok-bengkok begitu ya? Ya, oke, kita terima saja dulu. Ini kenapa ini? Ini menjelaskan bahwa kadang arahnya, kadang sikapnya tidak adil atau tidak lurus. Jadi kadang dia bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Ya, jadi orang tidak moderat itu tidak adil. Kadang ke kanan. Ya, tidak adil dan tidak lurus ya. Oke. Yang itu, yang satu. Kalau ini kayaknya hampir sama lihat yang kepala. Kenapa? Dia menggambar orang, maksudnya dia cuma satu tujuan juga. Dia tidak mau menerima orang lain. Dia cuma menerima satu orang saja, satu agama saja, satu kepala sama juga. Ya, oke. Kita berikan aplaus. Silakan kembali. Apapun yang Anda gambar, hanya Anda yang bisa mengekspresikan dari gambar Anda. Berikutnya kelompok 3, maju Ki. Atau di situ saja karena agak kelihatan kalau di sana Ki. Coba berdiri Ki situ. Ya. Apa yang kita gambar? Coba tunjukkan ke yang lain. Temani satu orang pegang anunya ya. Ini kelompok moderat. Ya, coba. Coba dijelaskan apa yang Anda gambar dan apa simbol dari setiap gambar itu. Apa filosofinya? Kami di sini, Kelompok moderat ya? Ya. kami dari kelompok moderat, kelompok 3 ingin menjelaskan hasil gambar kami. Di sini kami menggambar lingkaran, tanda silang, layang-layang dan kotak. Dan masing-masing gambar tersebut memiliki titik tengah. Ya. Dan masing-masing gambar dua jika dilipat akan menjadi simetris. Akan tetapi di setiap gambar tersebut ada penengah yang menjadi jembatan antara dua kubu masing-masing jika dilipat simetris. Ya. Di sini kami sebagai moderat ingin menjadi jembatan dari dua perbedaan. Ya. Dua sisi yang berbeda ya. Oke, ada yang lain yang mau tambahkan? Ya, oke. Cukup? Ya, kita berikan aplaus. Ya. Berikutnya kelompok 4. Coba apa? Berdiri Ki di situ. Kelihatan semua Jito? Coba berdiri Ki. Ya. Kasih lihat gambar tak apa di situ yang kita gambar. Coba. Kita temani berdiri ya. Ini menunjukkan gambar apa ini? Tidak moderat ya? Ya, oke. Jelaskan gambar-gambar yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami sedikit menjelaskan hasil lukisan cakar ayam kami. Dari radikal ini pertama melambangkan perjalanan dari sebuah pohon. Yang melambangkan radikal itu tidak waktu lurus, melainkan bengkok kanan kiri. Ini adalah radikal dengan dua jalur, namun satu tujuan, tidak akan bolak-balik kembali. Ini radikal versi satu kiri dengan satu titik dan berbagai cabang pikirannya. Ini bahkan garis-garisnya tidak sama panjang, melambangkan bahwa kanan kirinya pun tidak seimbang. Dan yang ini adalah sebagai pusat dari semua ini,
dengan pohon dan berbagai percabangan yang bahkan simetrisnya pun tidak ada, dengan tujuan selalu ke depan tidak akan kembali. Kira-kira dengan gambar itu menunjukkan nggak orang radikal atau tidak moderat? Iya, kalau menurut dia iya. Ya oke, kita berikan aplaus. Ya. Sekarang begini, gambar yang ada kita tukar. Jadi yang tadinya moderat kita tukar begini, kelompok 1 ini kan moderat, toh? Kita tukar dengan kelompok 3. Tapi gambar ke sini. Nah, oke. Kelompok 2 ditukar dengan kelompok 4. Nah, ini kan tadinya ini adalah tidak moderat. Karena Anda kelompok moderat, bagaimana menjadikan gambar ini moderat? Ini tadinya adalah gambar moderat. Karena Anda kelompok tidak moderat, bagaimana menjadikan gambar ini tidak moderat? Paham? Paham? Saya ulang. Ini kan gambarnya kelompok 1. Saya tukar dengan kelompok 2. Ya, kelompok 1 itu moderat, kelompok 2 tidak moderat. Nah, gambar kelompok 1 yang tadinya moderat dijadikan gambar tidak moderat. Ya, paham ya? Nah, begitu juga gambar yang tadinya moderat, tidak moderat di kelompok 1 dengan kelompok 3 itu dijadikan moderat. Silakan. Ini kan tadi dianggap tidak moderat ini, sekarang jadikan moderat. Jangan-jangan sama ini. Oh, ini gambarnya sudah moderat. Padahal menurut kelompok 2 tadi tidak moderat. Nah, ini sekarang bagaimana caranya dijadikan sebagai gambar moderat? Silakan. Ini masjid kan simbol moderat, toh? Sekarang Anda jadikan masjid ini supaya terkesan ini tidak moderat. Sama dengan ini kan seimbang. Bagaimana supaya ini tidak moderat? Kita anunya, ya. Paham anunya? Jangan menggambar ulang, tapi gambar yang ada itu yang dijadikan dari moderat menjadi tidak moderat, atau dari tidak moderat menjadi moderat. Jangan menggambar ulang ya. Ini masjid, bagaimana caranya masjid ini tidak moderat? Jangan menggambar ulang. Gambar yang ada yang kita jadikan tidak moderat. Silakan. Mau disilang kayak mau di apa, kayak mau digambari tengkorak di situ, mau digambari bom kah atau apa, silakan. Yang menunjukkan bahwa ini tidak moderat. Sudah? Mana? Yang mana tadi gambarnya? Moderat. Lingkaran. Oh, tadi ini tidak moderat menjadi moderat. Dari moderat ke tidak moderat. Gambar ini tadinya apa? Moderat. Kita menjadikan tidak moderat. Iya. Begini bentuknya. Ya, oke. Ini? Nah, tidak berubah gambarnya ini. Ya, oke. Sekarang coba. Ya, oke. Ya. Sekarang masing-masing lagi menjelaskan gambar yang diterima. Tadinya tidak moderat, misalnya sini ya, moderat, menerima gambar tidak moderat, kemudian menjadikan moderat. Apa perubahannya? Coba. Nah, coba yang mana? Awalnya bengkok. Kan menjadikan moderat menjadi lur. Ini berarti menggambar baru, ini gambar yang lama tidak berubah. Saya bilang gambar yang ada
cukup gambar yang ada yang Anda benahi, jangan menggambar baru. Coba yang lainnya. Ini kenapa ini? Nah. Coba yang kedua ini. Ya, ini kenapa? Ini awalnya kan tidak ada arah. Kadang ke kanan, kiri, depan belakang. Ya. Sehingga adanya orang yang penengah. Ya. Sehingga tercipta satu tujuan. Ya, oke. Ini kenapa? Ya, oke. Ini coba lihat gambar masjid. Bagaimana simbol menjadi tidak moderat ini? Silang. Mana silangnya? Belum. Ya silang kalau memang mana ininya? Ini enggak. Ini mana? Masih disiapkan. Belum selesai. Ini kenapa ini? Merah. Ini belum menunjukkan. Andaikan misalnya ini ditarik gambarnya turun atau ini turun lagi, berarti kan sudah tidak seimbang. Atau andaikan gambarnya disilangi ini, sudah berarti tidak seimbang. Ini tidak ada perubahannya. Jangan-jangan ini Anda tidak bisa memposisikan diri kapan saya moderat, kapan tidak moderat. Nah, oke ya, clear ini ya. Karena ini kan hanya sebuah permainan. Bagaimana Anda memposisikan diri sebagai moderat? Oh, orang moderat itu misalnya simbolnya adalah simbol bulan sabit. Ya, kalau bulan sabit itu kan biasanya positif semua. Ya, kalau gambar-gambar bulan sabit itu jarang dipakai untuk kepentingan-kepentingan tidak moderat, radikal, bom apa segala macam. Kalau yang tidak moderat itu apa? Biasa simbolnya. Tadi apa itu? Yang hanya berpikir sendiri. Apalagi tadi itu? Simbol-simbol apa yang kita itu justru bercabang-cabang, cuma kesulitan menyimpulkan saya itu. Yang gambar yang tadi. Jadi misalnya gambar yang tidak moderat itu misalnya, ya mohon maaf, selama ini pelaku bom bagaimana ininya? Bentuknya itu. Kadang-kadang disimbolkan dengan orang yang pakai yang pakai jenggot, misalnya berjubah dan lain-lain, pegang bom, itu kan gambar tidak moderat. Atau gambar Nazi misalnya, itu kan tidak moderat. Nah, seperti itu. Nah, di antara tadi Anda sudah memposisikan diri sebagai moderat, tidak, mana yang lebih susah coba? Lebih susah menggambar menjadikan itu moderat, atau tidak moderat menjadi moderat, atau dari moderat menjadi tidak moderat? Mana yang lebih susah? Mana yang lebih gampang coba? Mana yang lebih gampang? Tadi kan gambarnya, ini kan gambarnya kan, ini luar biasa ini kreasi seninya kan? Ya. Karena ini ada gambar masjid, ada gambar timbangan, ada gambar. Mana yang lebih mudah menggambar simbol tidak moderat dengan menggambar simbol moderat? Menurut pengalaman tadi, mana yang lebih mudah? Lebih mudah orang menggambar simbol moderat, ya, lebih mudah kan dibandingkan tidak moderat, ya. Artinya nanti dalam aplikasinya orang moderat itu sangat mudah sebenarnya, banyak kawan moderat itu. Orang tidak moderat itu malah terpinggirkan. Ya, orang hanya dia misalnya berteman dengan orang-orang tertentu. Apa yang kita petik dari permainan ini coba? Satu orang coba. Apa yang kita dari game ini, apa yang kita ambil hikmahnya? Memahami arti, tapi ada tidak moderat Dan tidak moderat. Memahami arti moderat dan tidak moderat. Coba dari sini apa yang kita pahami dari permainan ini? Apa yang kita pahami dari permainan ini? Apanya yang sama? Dapat memahami arti moderat sama radikal. Dapat memahami arti berkata dua ini, coba apa itu arti moderat? Kalau moderat itu tidak boleh memilih satu pihak. Tidak milih. Kalau radikal memilih satu pihak. Memilih satu pihak. Ya, ya. Coba menurut bagaimana? Apa yang kita pahami dari permainan ini?
Memahami arti kata moderat, yaitu kalau moderat itu harus di tengah-tengah, tidak boleh memihak pihak satu ke pihak lain. Ya. Selain memahami arti moderat tidak moderat, ada enggak yang memberikan opsi lain? Apa yang kita pahami dari sini? Selain memahami arti moderat tidak moderat. Padahal saya tadi tidak menjelaskan arti moderat tidak moderat. Ya, Anda sendiri yang menggambarkan melalui kertas yang disiapkan. Jadi bahwa kita hidup ini, kita akan menghadapi pilihan-pilihan yang ada. Anda ini sebagai calon alumni nanti akan keluar. Anda akan menghadapi pilihan-pilihan hidup. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang tidak baik. Mau jadi orang moderat atau tidak moderat. Itu pilihan hidup. Anda sendiri yang menentukan. Ya. Karena untuk pendidikan, Anda ini dianggap karena sudah kelas 12, Anda dianggap sudah bisa berpikir kritis, ya. Sudah bisa mencerna apa yang disampaikan tadi. Oh, ini seperti ini. Nanti mungkin ketika lanjut di perkuliahan, Anda akan diasah kembali. Jadi itu semua pilihan-pilihan. Anda akan menjadi alumni, apakah misalnya tetap melakukan disiplin dengan baik atau Anda tidak disiplin, itu pilihan. Anda akan melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda sebagai muslim yang baik, sholat 5 waktu, puasa, apalagi infak sedekah, itu adalah pilihan. Anda sendiri yang memutuskan. Bahkan ketika Anda misalnya berinteraksi dengan orang lain, apakah hanya akan bergaul dengan orang-orang tertentu atau lebih tertutup misalnya, atau Anda akan terbuka kepada semua orang, itu adalah pilihan-pilihan hidup Anda. Ya, itu dari permainan tadi. Makanya ini hanya sebuah permainan, tapi sebenarnya ini yang akan menunjukkan kita ke depan seperti apa seharusnya kita bersikap.